Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya rindu membagikan berkat firman Tuhan yang terambil di dalam Kejadian pasal 26 ayat 1 sampai dengan 25, yaitu ketika Ishak ada di negeri orang Filistin. Ada 4 hal yang membuat Ishak bisa survive di tengah kesulitan-kesulitan yang dia hadapi. Yang pertama, Ishak belajar realistis. Ketika ada kelaparan di negerinya, maka Ishak pergi ke negeri Gerar, ke negeri orang Filistin untuk dia melanjutkan hidupnya. Belajar realistis melihat keadaan. Yang kedua, Ishak tetap idealis. Ketika dia pergi ke Gerar, dia masih mendengarkan suara Tuhan. Dia idealis dalam hal iman dan percayanya kepada Tuhan. Dia tetap menyerahkan seluruh kehidupannya kepada Tuhan. Dan dia belajar untuk mengutamakan Tuhan. Dia mendengarkan apa yang Tuhan katakan. Ketika Tuhan katakan jangan pergi ke Mesir, dia tidak pergi ke Mesir. Tuhan katakan kamu menetap di Gerar, dia menetap di Gerar. Maka tinggallah Ishak di Gerar. Dan yang ketiga, Ishak tetap optimis. Dia mempercaya bahwa apa yang Tuhan izinkan terjadi itu mendatangkan kebaikan di dalam kehidupannya. Sehingga optimis yang dimiliki Ishak tadi memampukan Ishak untuk menabur di negeri Gerar, sehingga Tuhan katakan di dalam ayat-ayat yang ada itu dia menjadi orang yang kaya, dia menjadi orang yang diberkati Tuhan. Yang keempat, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika yang pertama tadi itu realistis, kedua idealis, ketiga optimis, yang keempat dia dinamis. Ishak ketika dia mencapai keberhasilan, dia tidak puas dengan keberhasilannya. Untuk kemuliaan Tuhan harus terus ditingkatkan. Jadi ketika dia sudah mendapatkan sumur Rehobot sebelumnya, ya, dia mendapatkan sumur Esek dan sumur Sitna, ya, diberikan nama itu karena di Esek dan Sitna terjadi kebencian, terjadi perselisihan. Maka ketika dia menemukan Rehobot, dia mendapatkan karunia Tuhan di mana di situ tidak ada lagi kebencian dan sebagainya. Tapi dia tidak puas di situ. Dia kemudian pergi ke Berseba. Dia dinamis, memiliki hidup yang dinamis. Saat ini kalau kesulitan ada dalam kehidupan kita menghadapi kesulitan-kesulitan, tetaplah realistis, tetaplah idealis dalam iman kita kepada Tuhan, tetaplah optimis Tuhan akan menolong kita, dan bersikaplah dinamis karena segala sesuatunya harus terus berkembang, semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan memberkati kita.